Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tobi Fikri, nomor BP 19 10 11 55 31 0826. Pada video kali ini saya akan membahas tentang kosakata dan diksi. Yang pertama, pengertian kosakata dan diksi. Pengertian kosakata. Kosakata adalah himpunan kata yang diketahui oleh seseorang atau entitas lain, atau merupakan bagian dari suatu bahasa tertentu. Kosakata seseorang didefinisikan sebagai himpunan semua kata-kata yang dimengerti oleh orang tersebut atau semua kata-kata yang kemungkinan akan digunakan oleh orang tersebut untuk menyusun kalimat baru. Kekayaan kosakata seseorang secara umum dianggap merupakan gambaran dari intelijensia atau tingkat pendidikannya. Karenanya, banyak ujian standar seperti SAT yang memberikan pertanyaan yang menguji kosakata. Penambahan kosakata seseorang secara umum dianggap merupakan bagian penting baik dari proses pembelajaran suatu bahasa ataupun membangun kemampuan seseorang dalam suatu bahasa yang sudah dikuasai. Murid sekolah sering diajarkan kata-kata baru sebagai bagian dari mata pelajaran tertentu, dan banyak pula orang dewasa yang menganggap pembentukan kosakata sebagai suatu kegiatan yang menarik, edukatif. Pemilihan kata bukanlah sekedar kegiatan memilih kata yang tepat, melainkan memilih kata yang cocok. Cocok dalam hal ini berarti sesuai dengan konteks di mana kata itu berada, dan maknanya tidak bertentangan dengan nilai rasa masyarakat pemakainya. Untuk itu, dalam memilih kata, kita memerlukan analisis dan pertimbangan tertentu. Pengertian diksi. Diksi dalam artinya aslinya dan pertama merujuk pada pemilihan kata dan gaya ekspresi oleh penulis atau pembicara. Arti kedua, arti diksi yang lebih umum digambarkan dengan enunsiasi kata. Seni berbicara jelas sehingga setiap kata yang didengar dan dipahami hingga kompleksitas dan ekstremitas terjauhnya. Arti kedua ini membicarakan pengucapan dan intonasi daripada pemilihan kata dan gaya. Diksi memiliki beberapa bagian. Pendaftaran kata formal atau informal dalam konteks sosial adalah yang utama. Analisis diksi secara literal menemukan bagaimana satu kalimat menghasilkan intonasi dan karakterisasi. Contohnya, penggunaan kata-kata yang berhubungan dengan gerakan fisik menggambarkan karakter aktif, sementara penggunaan kata-kata yang berhubungan dengan pikiran menggambarkan karakter yang introspektif. Diksi juga memiliki dampak terhadap pemilihan kata dan sintaks. Yang kedua, sumber kata. Ada 3 kelompok bahasa sumber pengembangan kosakata bahasa Indonesia, yaitu bahasa Indonesia, bahasa daerah, bahasa asing. Kamus merupakan khazanah perbendaharaan kata suatu bahasa. Demikian juga, Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan gudang kosakata bahasa Indonesia, baik yang aktif maupun yang pasif. Dalam rangka pengembangan kosakata bahasa Indonesia perlu dilakukan pengaktifan kembali kosakata yang tidak dimanfaatkan penutur bahasa dalam kehidupan masa kini demi memperkaya pengungkapan berbagai konsep. Selain bahasa Indonesia, bahasa daerah atau bahasa serumpun dapat menjadi memperkaya kosakata bahasa Indonesia. Kekayaan budaya yang tercermin pada sekitar 665 bahasa daerah dapat menjadi sumber pemerkaya kosakata bahasa Indonesia. Pengamatan ini menunjukkan bahwa bahasa daerah yang berpenutur besar memberikan sumbangan yang besar dalam perkembangan kosakata bahasa Indonesia. Sementara itu, bahasa daerah berpenutur kecil kurang memberikan sumbangan dalam upaya pengembangan kosakata bahasa Indonesia. Untuk itulah, dalam perencanaan ke depan perlu diperhatikan keseimbangan sumber pengembangan kosakata antara bahasa daerah berpenutur besar dan bahasa daerah berpenutur kecil. Untuk itu, telah dan sedang dilakukan penyusunan kamus-kamus bahasa daerah. Selain keseimbangan, hal yang perlu diperhatikan dalam pemanfaatan sumber bahasa daerah ialah bahwa kosakata bahasa daerah yang telah diserap ke dalam bahasa Indonesia harus tunduk pada kaidah bahasa Indonesia. Yang ketiga, kriteria pemilihan kata. Yang pertama, dapat membedakan makna detonasi dan konotasi dengan cermat. 2. Dapat membedakan secara cermat mana kata yang bersinonim. Dapat membedakan secara cermat makna kata yang hampir sama ejaannya. 5. Tidak mengartikan makna kata berdasarkan pendapat sendiri. Menggunakan
imbuhan asing jika dibutuhkan. 6. Menggunakan kata-kata idiomatik berdasarkan susunan yang benar. 7. Menggunakan kata umum dan kata khusus secara cermat. 8. Menggunakan kata yang berubah makna secara cermat. 9. Menggunakan kata abstrak dan konkret secara cermat. Yang ketiga, kata berdasarkan diksi. Yang pertama, denotatif dan konotatif. Makna denotatif adalah makna dalam alam wajar secara eksplisit. Makna wajar ini adalah makna yang sesuai dengan apa adanya. Denotatif adalah suatu pengertian yang dikandung sebuah kata secara objektif. Sering juga makna denotatif disebut makna konseptual. Makna konotatif adalah makna asosiatif, makna yang timbul sebagai akibat dari sikap sosial, sikap pribadi, dan kriteria tambahan yang dikenakan pada sebuah makna konseptual. Sinonim. Sinonim adalah dua kata atau lebih yang pada asasnya mempunyai makna yang sama, tetapi bentuknya berlainan. Kesinoniman kata tidaklah mutlak, hanya ada kesamaan atau kemiripan. Antonim. Antonim adalah suatu kata yang artinya berlawanan satu sama lain. Antonim disebut juga dengan lawan kata. Homonim adalah suatu kata yang memiliki makna yang berbeda, lafal yang sama, dan ejaan yang sama. Homofon. Homofon adalah suatu kata yang memiliki makna yang berbeda, lafal yang sama, dan ejaannya berbeda. Homograf adalah suatu kata yang memiliki makna yang berbeda, lafal yang beda, dan ejaannya sama. Polisemi adalah suatu kata yang memiliki banyak pengertian. Hiponim adalah kata-kata yang terwakili artinya oleh kata hipernim. Mungkin sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.